Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Beliau adalah praktisi pasar modal dan juga Dekan Fakultas Bisnis Kalbis Institute. Selamat pagi, Mas Dimas. Selamat pagi. Iya, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, bagaimana Mas Farah? Ya, di sini juga luar biasa sehat juga. Terima kasih juga atas waktu yang sudah Anda berikan ini, Mas Jimmy Dimas Wahyu. Langsung saja kita akan mereview. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan beberapa sentimen yang seharusnya menjadi sentimen positif nanti untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang kemarin terkena aksi profit taking. Bagaimana analisis Anda? Bagaimana juga dengan pergerakan Wall Street yang menghijau karena adanya paket stimulus yang rencananya juga ini akan segera diluncurkan. Kemudian di dalam negeri sendiri justru terkena aksi jual ini. Silakan. Oke, jadi nampaknya dari pergerakan IHSG tidak hanya kemarin seperti itu ya, namun beberapa waktu terakhir sejak saya melihat sejak mulai corona ini juga dimulai seperti itu ya. Seringkali IHSG bergerak secara anomali atau kalau di dalam bahasa pasar biasanya kita sebut kontrarian. Kalau kita melihat memang salah satu faktornya yaitu adalah dengan diberlakukannya kembali PSBB kalau kita bicara dari sisi domestik ya. Kemudian namun sementara ini kita melihat bagaimana korban dari virus corona ini masih cukup meningkat, bahkan sempat mencetak rekor beberapa hari berturut-turut seperti itu. Nah kemudian yang kita lihat juga masih cukup masif ya penjualan yang dilakukan oleh investor asing di dalam pasar modal kita sendiri, sehingga menyisakan kita betul-betul ibaratnya investor domestik inilah yang kemudian berusaha untuk menopang juga. Seperti itu ya. Nah di samping itu juga jangan lupa ada dampak-dampak atau faktor-faktor ekonomi dari global, misalnya juga mungkin dari sisi investor masih melihat wait and see terkait dengan akan adanya pilpres di Amerika Serikat seperti itu, dan juga masih mungkin belum kondusifnya ya hubungan di antara kedua negara, antara Amerika dengan China seperti itu, sehingga nampaknya berita-berita tersebut seperti itu baik dalam negeri maupun luar negeri masih cukup menghiasi. Belum lagi penurunan IHSG beberapa hari terakhir juga yang menghantam khususnya sektor finance terkait juga dengan adanya publikasi terkait dengan file FinCEN ya, seperti itu, sehingga mayoritas semua saham yang ada di dalam sektor keuangan menunjukkan penurunan, dan ini memberikan tekanan lebih kepada IHSG kita sendiri. Oke, berarti banyak sekali sentimen yang perlu dicermati oleh investor maupun traders pada perdagangan mungkin di sepanjang pekan ini, dari global kemudian di dalam negeri. Meskipun seperti yang Anda katakan tadi, investor asing masih terus melakukan net sell, tapi investor dari dalam negeri, domestik yang mencoba mendominasi, membuat indeks akan tetap bertahan begitu di zona positif. Tapi pertanyaan berikutnya, seberapa kuat Pak dari sisi dana, kemudian struggle, perjuangan dari investor domestik begitu untuk menahan kejatuhan dari indeks yang terkena aksi jual investor asing? Oke, kalau kita bicara dari kekuatan kalau kita bicara dari kekuatan, nah saya melihat dari sisi data ya, sebetulnya kita masih sangat banyak sekali investor lokal atau domestik yang belum tergali, sehingga ini menjadi sangat potensial sekali bagi pasar Indonesia sendiri. Itu yang poin pertama. Namun yang kedua, jangan lupa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun kuatnya investor lokal juga tetap terpengaruh dari sentimen global atau sentimen domestik itu sendiri, seperti itu. Jadi bagaimanapun IHSG kita juga akan ikut terpengaruh seperti itu. Namun bila investor lokal ini misalnya kita bicara saat ini literasi keuangannya khususnya di pasar modal Indonesia ya, saya yakin bila mampu lebih dari 20%, which saat ini masih belum seperti itu ya. Saya rasa kita sangat mampu sekali untuk menopang kejatuhan dari IHSG di masa yang akan datang seperti itu. Saat ini kan populasi masyarakat Indonesia yang betul-betul melek finansial di pasar modal kan masih relatif kecil, walaupun secara data menunjukkan setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang sangat bagus, sangat berarti seperti itu ya. Ya, setuju sekali. Tapi kalau kita cermati untuk pembukaan nanti pada saat opening market indeks harga saham gabungan, prediksi Anda ini kira-kira Mas Jimmy, akankah berada di zona positif atau masih melanjutkan aksi jual yang terjadi pada penutupan kemarin? Oke,
Kalau saya melihat bahwa di sesi pertama, IHSG akan cenderung untuk menguat terlebih dahulu ya. Oke. IHSG akan cenderung untuk menguat terlebih dahulu. Nah, nanti kuncinya ada di sesi kedua. Karena di sesi kedua, saya melihat kemungkinan ada 50-50. Apakah akan melanjutkan untuk penguatannya, ataukah kemudian berbalik untuk mengalami penurunan. Walaupun di sini saya melihat penurunannya seharusnya sudah mulai terbatas untuk IHSG kita. Oke. Kita juga ada